Jika anak perempuan ini menikah, maka posisi tempat tidur akan berganti. Anak perempuan menempati rumah Inong, sedangkan orang tuanya akan menempati rumah Anjong. Sesi kali ini akan membahas Rumoh Aceh atau Rumah Aceh. Rumah Aceh ini berada di Komplek Museum Aceh Peniti sekitar 5 menit dari Masjid Baitur Rahman. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel ini. Terima kasih. Rumah Aceh merupakan rumah adat Aceh yang sudah tercatat dalam kitab Kesultanan Aceh Darussalam sekitar abad 15 hingga 16 Masehi. Saat itu dibangun oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1511 hingga tahun 1530. Untuk mengetahui rumah Aceh lebih dalam, mari kita tur ke rumah Aceh sambil membahas 10 keunikannya. Pertama, rumah Aceh mengusung konsep Islami. Rumah Aceh didirikan mengarah ke arah kiblat, yaitu menghadap arah barat. Hal ini bertujuan untuk membangun garis imajiner ke arah kiblat dan memudahkan saat keluarga melaksanakan salat. Kemudian rumah Aceh memiliki ruangan khusus untuk menjunjung tinggi adab laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian, di rumah Aceh terdapat guci untuk bersuci. Air ini digunakan untuk bersuci bagi mereka yang akan masuk ke rumah Aceh. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian rumah Aceh sebagai tempat keluarga dan tempat beribadah. Kedua, rumah Aceh akan dibangun saat anak perempuan tumbuh dewasa. Rumah Aceh mulai dibangun oleh keluarga saat mereka memiliki anak gadis yang sudah berusia 7 tahun. Keluarga mulai mengumpulkan kayu, bahan-bahan bangunan, sampai dengan atap rumahnya untuk persiapan membangun rumah Aceh. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga karena memiliki anak gadis yang harus dijaga kehormatannya. Ketiga, rumah Aceh akan diwariskan ke anak gadis atau kepada pihak perempuan. Rumah Aceh akan diwariskan oleh keluarga kepada anak gadisnya. Jika keluarga tersebut tidak memiliki anak gadis, maka saat suami meninggal dunia, rumah Aceh otomatis menjadi milik istrinya. Jika anak gadisnya tersebut menikah, maka suaminya akan dibawa ke rumah Aceh milik dari keluarga istrinya dan menempatinya selama beberapa tahun sebelum keluarga mereka betul-betul mandiri. Setelah mandiri, mereka dapat menempati rumah Aceh baru yang telah dibangunnya. Keempat, rumah Aceh diatur berdasarkan tiang penyangganya. Banyaknya tiang rumah Aceh menunjukkan semakin besar rumah dan biaya yang dikeluarkan. Orang biasa dapat membangun rumah Aceh dengan jumlah tiang 16, 20, 24, dan 28. Lebih dari 28 tiang hanya boleh dibangun oleh sultan. Hal ini berkait dengan fungsi rumah tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk membangunnya akan sangat besar. Kelima, rumah Aceh dibangun dari bahan pilihan. Rumah Aceh dibangun dari kayu yang sangat keras, biasanya dari kayu merbau darat. Kayu ini sangat keras, bahkan rayap sekalipun tidak dapat memakannya. Kayu lain yang dapat dipakai sebagai bahan tiang rumah Aceh diantaranya adalah bak tui, bak mane, bak panah, dan sebagainya. Karena bahan yang digunakan sangat baik, sehingga rumah Aceh dapat bertahan hingga ratusan tahun. 6. Rumah Aceh aman dari bencana dan binatang. Tinggi rumah Aceh pada umumnya sekitar 2,5 hingga 3 meter dari tanah. Tingginya rumah Aceh ini untuk menghindari serangan binatang liar seperti gajah, harimau, dan lainnya. Selain daripada itu, rumah Aceh sangat efektif menghadapi gempa, longsor, dan banjir. Gempa bumi dapat diredam dengan baik oleh bangunan rumah Aceh yang terbuat dari kayu pilihan. Ketujuh, rumah Aceh merupakan bangunan knockdown. Rumah Aceh yang asli, susunan bangunannya disatukan oleh pasak, simbol tali ijuk, dan sambungan khusus. Rumah Aceh merupakan rumah knockdown. Rumah ini dapat disusun dan dibongkar tanpa harus merusak bentuk aslinya. Jika bangunan ini kurang kokoh, masalahnya pada pasak dan simpul pengikat. Jika pasak dan simpul pengikat tersebut dikencangkan, maka rumah Aceh akan kokoh kembali. Kedelapan, rumah Aceh merupakan rumah yang tanggap kebakaran. Orang zaman dulu sudah memperhatikan rawannya rumah kayu terhadap api. Rumah Aceh yang asli, atapnya terbuat dari daun pohon rumbia. Sistem pemasangannya pun disusun berlapis-lapis dengan simpul khusus. Saat atap rumah terkena api, simpul tali ijuk pengikatnya dapat diputus. Saat tali diputus, otomatis atap rumah Aceh akan terlepas ke bawah, sehingga rumah tersebut akan terselamatkan dari api. 9. Rumah Aceh memiliki tangga dan pintu khusus. Tangga rumah Aceh dipilih berdasarkan angka ganjil, yaitu angka 7 ataupun 9 undak. Hal ini mengacu kepada syariat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai angka ganjil. Selain daripada itu, masyarakat Aceh meyakini bahwa angka ganjil ini dapat membawa keberkahan kepada pemilik rumah tersebut. Kemudian, pintu rumah Aceh dibuat dengan ketinggian sekitar 1,8 meter. Saat akan masuk ke dalam rumah, kita harus agak membungkuk. Hal ini sebagai simbol bahwa tamu atau siapapun yang masuk ke rumah Aceh
harus menjunjung tinggi adab dan sopan santun. 10. Ruangan khusus laki-laki dan perempuan. Rumah Aceh secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu serambi depan, bagian tengah, dan serambi belakang. Serambi depan pada umumnya digunakan oleh laki-laki untuk menerima tamu dan membahas hal-hal penting. Ruangan tengah merupakan kamar tempat tidur yang pada umumnya ditempatkan di bagian ujung, yaitu sebelah barat dan timur. Kamar sebelah barat ditempati oleh kepala keluarga atau disebut dengan rumah inong. Kamar sebelah timur ditempati oleh anak perempuan atau disebut dengan rumah anjong. Jika anak perempuan ini menikah, maka posisi tempat tidur akan berganti. Anak perempuan menempati rumah inong, sedangkan orang tuanya akan menempati rumah anjong. Jika anak perempuan ada 2, maka anak perempuan yang kedua akan ditempatkan di serambi belakang. Jika kedua anak perempuan tersebut menikah, maka giliran orang tua yang menempati serambi belakang. Itulah 10 keunikan rumah Aceh yang jarang kita ketahui. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.